Kita kembali lagi dalam pembahasan mata kuliah Matematika Dasar 2. Yang akan kita hari ini bahas adalah mengenai 9.6 deret pangkat, yang mana nanti kita akan menentukan selang kekonvergenan dari suatu deret pangkat. Oke, nah untuk sebelum membahas tentang deret pangkat sendiri, kita mau lihat dulu yang namanya deret fungsi. Nah, untuk deret fungsi ini merupakan suatu bentuk yang diambil dari sigma, gitu kan, UN. Tapi di sini kita melibatkan suatu variabel, yaitu variabel x. Jadi di sini UN-nya itu sebagai suatu fungsi. Sebagai contoh, misalnya ini ada sigma gitu ya, sin nx per n. Yang kalau misalnya dijabarkan, dia jadinya sin x per 1, tambah sin 2x per 2, tambah sin 3x per 3, dan seterusnya. Nah, x ini apa? X ini bisa bilangan apapun. Sebagai contoh, kita ngambil satu x tertentu, yaitu x-nya sama dengan pi per 2. Dengan cara demikian, kita akan memperoleh deret bilangan ya, yang nanti bisa ditentuin gitu ya. Untuk selanjutnya, nilai x ini sendiri adalah suatu nilai yang ditentukan untuk menentukan kekonvergenan dari suatu deret. Ya, ini untuk menentukan selang kekonvergenan dari suatu deret. Demikian. Nah, di sini kita berkenalan dengan deret pangkat. Kalau tadi kita udah lihat deret fungsi, maka deret pangkat itu bentuk umumnya ya bisa dilihat sebagai berikut. Jadi ada sigma an x pangkat n, a0 tambah a1x tambah a2x pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi salah satu yang menjadi ciri untuk deret pangkat itu adalah kamu akan menemukan x pangkat n di dalamnya. Ya, ada x pangkat n di dalamnya. Nah, untuk an-nya ini masing-masing merupakan bilangan real, dan untuk n-nya adalah bilangan natural. Nah, dari sini kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan terkait dengan deret pangkat. Yang pertama adalah di x mana saja deret itu konvergen. Oke, dan yang kedua adalah apakah kita dapat menentukan fungsi yang merupakan jumlah dari deret tersebut. Nah, ini dua pertanyaan yang akan membawa kita kepada pengerjaan mengenai selang konvergensi dari suatu deret pangkat. Sebagai contoh, kita ambil ada suatu deret pangkat yang berbentuk ax pangkat n, yang kalau misalnya dijabarkan dia menjadi a, terus ada ax gitu ya, dan diteruskan dengan ax pangkat 2, dan seterusnya. Ini merupakan deret geometri. Kita tahu ini deret geometri karena dia punya suku pertama a dan punya rasio x. Oke? Dan deret ini akan konvergen ke suatu jumlahan yang dinotasikan dengan Sx. Ya, kalau yang kemarin itu adalah Sx sama dengan A per 1 dikurang rasio. Rasionya diberikan oleh X. Jadi Sx sama dengan A per 1 dikurang X. Nah, tapi dalam ketentuan untuk deret geometri, rasio itu supaya dia konvergen, rasio itu harus ada di dalam ini, mutlak X itu harus kecil dari 1. Oke, berada di dalam selang terbuka. Oke, 1 kecil, X kecil, 1. Artinya, hanya di dalam selang inilah diberikan nilai X sedemikian sehingga deret pangkat ini adalah deret yang konvergen. Oke. Nah, kalau dia bukan deret geometri gimana? Nah, kalau dia bukan deret geometri, di situ nanti kita membutuhkan yang namanya uji rasio mutlak. Sebagai pengingat, saya recall sedikit, uji rasio mutlak itu menentukan rho. Yang rho itu nanti kalau misalnya lebih dari 1, deret itu akan menjadi divergen. Dan kalau rho-nya itu didapatkan kecil dari 1, deret itu akan konvergen. Dan kemungkinan ketiga adalah kalau rho-nya itu sama dengan 1, ini belum ada kesimpulan. Oke? Belum ada kesimpulan. Nah, pada deret pangkat, ketika kita belum ada kesimpulan, disitulah kita harus menguji pada nilai rho yang diberikan oleh rho sama dengan 1. Tapi dalam hal ini, rho-nya itu adalah nilai yang termodifikasi dari variabel-variabel X yang tadi terlibat di dalam deret pangkat tersebut. Oke? Nah, lebih jelasnya kita lihat di contoh 2. Tentukan untuk X mana saja deret berikut konvergen. Oke, tentukan untuk X mana saja deret ini konvergen. So, kita punya sigma X pangkat n per n, yang kalau dituliskan kembali dia adalah X plus X pangkat 2 per 2 tambah X pangkat 3 per 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, gunakan uji rasio mutlak. Kita tahu uji rasio mutlak rumusnya apa? Ini ya,
Saya nge-recall lagi rumusnya biar nggak lupa bahwa rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 dibagi UN. Oke. Nah, untuk suku UN plus 1 kita kasih aja jadiin X pangkat N plus 1 kan gitu kan. Kemudian dibagi oleh N plus 1 ya, kemudian dibagi oleh X pangkat N per N. Nah, pengerjaan yang bagian sini saya kasih ke langkah di bawah ini, yaitu adalah kalau X pangkat N plus 1 kan dituliskan sebagai X pangkat N dikali X, terus udah gitu per N plus 1, dan kamu punya yang satu ini adalah bagi gitu ya, karena dia dibagi kita boleh tuliskan sebagai perkalian tapi mengubah posisi dari penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. So, ini dikali oleh N per X pangkat N. Nah, ini bisa di-cancel si X pangkat N-nya dengan X pangkat N-nya, sehingga yang tersisa nanti tinggallah ini limit N menuju tak hingga dari NX per N plus 1 dalam tanda mutlak. Oke. Nah, khusus untuk yang N ini, berdasarkan teorema si L'Hopital, dia berupa bentuk tak hingga per tak hingga. Kamu bisa cari turunan dari N, itu nanti jadi 1, dan turunan dari N plus 1 itu juga jadi 1. Walaupun sebenarnya konsepnya kita nggak bisa langsung pakai N ya. Sebenarnya konsepnya itu kita convert dulu dia ke X. Tapi ya karena udah tahu, udah belajar sebelumnya bahwa N per N plus 1 berupa bentuk tak hingga per tak hingga. Dan kalau misalnya dicari turunannya adalah 1 per 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, so X-nya tadi kita anggap dia sebagai suatu konstanta. Jadi 1 dikali X adalah X, sehingga rho-nya diberikan oleh mutlak X. Nah, berdasarkan uji rasio mutlak, deret itu akan konvergen pada saat rho kecil dari 1 alias mutlak X kecil dari 1. Dan divergen untuk rho yang lebih dari 1 alias mutlak X yang lebih dari 1. Tapi kalau di X sama dengan 1 gimana? Di mutlak X sama dengan 1 gimana? Nah, ini tidak memberikan kesimpulan apapun. Disinilah kita harus menguji apakah deret kita ini konvergen ataupun divergen. Dengan kata lain, di X sama dengan positif negatif 1, apakah deret ini akan konvergen atau divergen? Nah, di situ kita harus menguji. Oke, cara mengujinya adalah sebagai berikut. Kita ambil X, mutlak X tadi ya, mutlak X sama dengan 1, jadi memberikan nilai X sama dengan positif negatif 1. Nah, ada dua case di sana. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, oke, ini yang saya kasih pakai garis-garis merah. Kalau X sama dengan 1, saya substitusi ke deret pangkat yang tadi diberikan, X pangkat N per N, berarti kan jadinya 1 per N, kan? Kita tahu bahwa 1 per N ini adalah deret yang divergen. Sudah dicek sebelumnya. Nah, terus udah gitu, kasus kedua pada saat X sama dengan min 1. Pada saat X sama dengan min 1, seperti saya tuliskan di sini, ini adalah deret ganti tanda yang harmonik, yang kita tahu bahwa deret ganti tanda yang harmonik itu adalah deret yang konvergen. Nah, kalau gitu, di 1 kita pakai selangnya itu selang yang kurung biasa, yang kayak gini. Dan di min 1 kita pakai selang yang, kurungnya itu kurung siku. Kurung siku. Jadi, selang konvergensi dari deret pangkat X pangkat N per N itu adalah min 1, 1, untuk min 1 selang terbuka dan 1 selang untuk min 1 selang tertutup dan 1 selang terbuka. Nah, gitu ya. Jadi dicek lagi ujung-ujung selangnya itu gitu. Kalau min 1 sampai 1 kita tahu di dalam selang ini ya sudah pasti dia konvergen karena tadi sudah diberikan oleh rho kan gitu ya. Nah, tapi harus dicek di min 1 dan 1. Seterusnya pun seperti itu. Next. Ada soal-soal latihan untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, untuk nomor 1, kita coba lihat. Kayaknya tadi udah ada saya bikin di notes-nya. Seperti berikut ya. Jadi, soalnya tuh gini. X pangkat N per 2 pangkat N kali N pangkat 4. Dimana selang konvergensinya? Nah, kita cari rho-nya. Rho itu, rumusnya kemarin apa? UN plus 1 UN, mutlaknya dicari limit N menuju tak hingga. Oke, substitusikan nilai UN plus 1, yaitu X pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 pangkat 4, dan dibagi dengan si UN. UN-nya adalah X pangkat N per 2 pangkat N kali N pangkat 4. Nah, kalau dijabarkan, X pangkat N plus 1 itu adalah X pangkat N dikali X. Terus 2 pangkat N plus 1 adalah 2 pangkat N kali 2. Nah, yang ini apa? N tambah 1 pangkat 4. Terus udah gitu,
ini kita kasih jadi kali ya, saya pakai titik di sana, sehingga penyebut menjadi pembilang, saya tuliskan kembali 2 pangkat n dikali n pangkat 4, dan kemudian saya punya pembilang yang saya jadikan sebagai penyebut, saya tuliskan kembali sebagai x pangkat n. Oke, nah khusus di case untuk yang ini, yang n pangkat 4 per n plus 1 pangkat 4, saya pisahkan dia di ini ya, saya kasih tanda 3 titik ini, segitiga terbalik, yang kalau kamu kerjain pakai L'Hopital, itu hasilnya akan sama dengan 1. Oke, pangkatnya kan pangkat 4 nih. Sebenarnya secara cepat kita tahu bahwa ini akan hasilnya sama dengan 1. Tapi untuk lebih jelasnya saya kasih penjabarannya gitu kan. Kamu cari turunan, terus-terusan nanti hasilnya akan jadi sama dengan 1. Nanti bisa dicek ya di notes ini ya, biar kita nggak banyak buang waktu. Nah, kalau gitu n pangkat 4 per n plus 1 pangkat 4 hasilnya 1, tinggal ini kan di bisa dirapiin, x pangkat n terhadap x pangkat n saling cancel, terus 2 pangkat n terhadap 2 pangkat n juga saling cancel, kemudian kamu punya si n pangkat 4 dengan n plus 1 pangkat 4, dia juga saling cancel. Sehingga hasilnya ini adalah limit dari n menuju tak hingga mutlak dari x per 2. 2 bisa dikeluarkan dari tanda mutlak, jadi mutlak x per 2. Nah, ini untuk si rho-nya. Nah, rho ini ya, dari rho ini kita tahu bahwa deret akan konvergen untuk nilai rho yang kecil dari 1. Yang artinya bahwa mutlak x per 2 itu kecil dari 1. Yang ekivalen dengan mutlak x kecil dari 2. Nah, terus kalau yang rho lebih dari 2 alias mutlak x lebih dari 2, kita nggak cek lagi karena kan itu udah dipergen. Sekarang kita cek di saat rho yang sama dengan rho yang sama dengan 1 alias mutlak x per 2 sama dengan 1 alias mutlak x sama dengan 1 ya. Si mutlak x sama dengan 1. Tadi saya belum. Mutlak x sama dengan 2 maksud saya. Yang artinya cek di x sama dengan positif negatif 2. Ternyata ketika kita cek di x sama dengan min 2 dan kita substitusikan x sama dengan min 2 itu ke dalam deret pangkat yang tadi diberikan, hasilnya itu menjadi sebagai berikut. Min 2 pangkat n per 2 pangkat n kali n pangkat 4. Yang kalau min 2 pangkat n ini kan jadi min 1 pangkat n kali 2 pangkat n, ya kan? Terus di bawah ada 2 pangkat n, sehingga mereka boleh saling cancel. Didapatlah hasil sebagai berikut. Ada min 1 pangkat n, ini boleh pakai kurung aja lah ya, min 1 pangkat n per n pangkat 4 merupakan deret ganti tanda, dan kita tahu bahwa deret ganti tanda itu deret yang konvergen. Oke, kemudian ya kita ke sini, ke x yang sama dengan 2 alias pada saat mutlak x-nya itu, bukan mutlak x-nya, di x yang positif ya, x sama dengan positif 2. So, kita substitusi ke deret pangkat yang tadi diberikan, sehingga kita dapat sigma dari 2 pangkat n per 2 pangkat n kali n pangkat 4, yang kalau 2 pangkat n dengan 2 pangkat n itu bisa saling cancelasi terhadap satu dengan lainnya, sehingga didapat sigma dari 1 per n pangkat 4. Berdasarkan teorema, kita tahu bahwa untuk sigma dari 1 per n pangkat p, di mana p lebih dari 1, deret ini akan konvergen. Oke, nah kalau gitu, sehingga didapat untuk nilai yang tadi ya, si deret ini akan konvergen di saat 1 per untuk deret yang berupa 1 per n pangkat 4, dan deret ini konvergen. Jadi karena dia di min 1 juga konvergen, kemudian di min 2 dia konvergen, dan di positif 2 juga dia konvergen, selang konvergensinya diberikan oleh min 2 sampai dengan 2. Ya, gitu ya. Itu untuk soal nomor 1. Kita ke soal nomor 2 kalau gitu. Nah, soal nomor 2 itu katanya gini. Sigma n sama dengan 1, sehingga kamu punya ada x pangkat n per n faktorial. Seperti biasa, cek rho-nya dengan menggunakan uji mutlak ya. Rasio mutlak. Oke, so limit n menuju tak hingga. Berikan nilai un plus 1. Kamu punya x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Saya langsung aja kalikan
ya, biar kita lebih efisien cara kerjanya, karena tadi sudah tahu dari mana ceritanya. Jadi saya balikin posisi n faktorial dibagi dengan si x pangkat n. Oke. Di langkah selanjutnya, sekarang saya punya limit n menuju tak hingga. Kita rapiin dulu yang di dalam sini. Kalau yang ini kan x pangkat n plus 1 dengan x pangkat n, tentu kalau saling bagi dia jadinya x. Sekarang kamu punya ini n faktorial dan ada n tambah 1 faktorial. N tambah 1 faktorial kalau dituliskan kembali itu adalah n tambah 1 dikali n faktorial. Dan si ini tadi jadi n faktorial, bisa ditulisin lagi ya. Nah, n faktorial dengan n faktorial bisa saling cancel. Sehingga sekarang kamu punya sebagai langkah terakhir itu adalah si limit ya. Oke, untuk n menuju tak hingga dari x per n plus 1. Karena n-nya menuju tak hingga dan x-nya itu bilangan real ya, bilangan real berapapun, nilainya akan menjadi hasilnya sama dengan 0. Nah, artinya adalah ini akan konvergen. Akan konvergen untuk setiap x bilangan real. Oke. Jadi mau berapapun nilai x-nya kamu kasih, deret ini akan selalu konvergen. Tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi selang konvergenannya apa? Selang konvergenannya ataupun selang konvergensinya boleh juga itu ada di semua himpunan bilangan real yang diberikan oleh negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Positif tak hingga. Nah, soal ketiga ini dia soalnya gini. Sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga n faktorial x pangkat n. Seperti biasa cari rho. Rho-nya itu adalah limit n menuju tak hingga dari gitu kan. Oke, kasih un plus 1 apa? N plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1 dibagi dengan un. Kita boleh langsung tulis di bawahnya aja ya. Jadi sekarang saya punya n faktorial gitu kan. Terus ini apa? X pangkat n. Rapiin dulu lah ya. Ini n menuju tak hingga. Oke. Kalau gini, ini bisa ditulis sebagai berikut ya. N plus 1 dikali n faktorial. Terus ini jadinya x dikali x pangkat n. Oke. Terus yang satu ini apa? N faktorial x pangkat n. Ada yang bisa di cancel, tentu si n faktorial dan juga si x pangkat n. Oke. So, sekarang kita punya nilai di langkah selanjutnya adalah limit n menuju tak hingga. Oke. Ada n plus 1 ya, ada n plus 1 dan ada si x. N plus 1 dan ada si x. Nah, kalau kayak gini kan dia jadinya apa? Jadi tak hingga dia ya. Jadi tak hingga dia. Tapi ketika kita kasih nilai x-nya sama dengan 0, saat x-nya sama dengan 0, deret akan konvergen. Oke, deret akan konvergen. Oke, deret akan konvergen. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya kalau tadi di awal ini kita ada batasin di sini x-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Ini sudah kita batasin di x-nya tidak sama dengan 0, maka sebenarnya ini udah jadi satu puzzle yang melengkapi satu dengan yang lainnya gitu. Karena kan memang harusnya x itu tidak boleh sama dengan 0 ya, kalau dia sebagai penyebut gitu kan. Nah, jadi di sini x-nya tidak sama dengan 0, rho-nya sama dengan tak hingga, dan tak hingga itu lebih dari 1, dan ini menyebabkan deret ini sudah divergen. Oke, deret divergen. Nah, jadi kita ngambil lawan dari ataupun kontraposisi dari pernyataan itu, artinya kalau kamu ngambil x-nya sama dengan 0, deret akan konvergen. Bisa ya? Logikanya seperti itu dia. Jadi, kalau gitu sebagai tambahan, saya boleh tulis juga. Jadi, deret ini akan divergen untuk setiap x bilangan real kecuali 0. Kecuali x sama dengan 0.
Terus ditanya selang konvergensinya apa? Selang konvergensinya adalah 0. Ya dong, cuma 0 doang kan. Oke, sama dengan 0. Atau ya, sama dengan 0 aja lah ya. Kayak gitu. Nah, jadi dari situ ada 3 kemungkinan ketika kita mengerjakan soal-soal berdasarkan yang tadi kita sudah kerjain tadi ya, ada 3 kemungkinan yang namanya selang konvergenan dari suatu deret pangkat yang kita kumpulkan dalam satu teorema. Teorema selang konvergenan deret pangkat, bahwa bisa jadi salah satu dari 3 kemungkinan berikut yang menjadi selang konvergenan dari suatu deret pangkat. Yang pertama adalah himpunan 0. Ya, himpunan 0 yang tadi seperti soal nomor 3 yang diberikan. Dan yang kedua adalah interval dari negatif K sampai dengan K. Ini adalah suatu konstanta yang mungkin dengan salah satu atau kedua titik ujungnya. Tergantung ketika kita uji titik ujungnya ini apakah selang itu memberikan deret yang divergen ataupun deret yang konvergen. Dan yang terakhir adalah seluruh garis bilangan real. Oke. Nah, kalau gitu, kalau terjadi demikian, deret ini akan mempunyai jari-jari konvergen yang besarnya adalah 0, K, ataupun tak hingga. Oke. Jadi 0, K, ataupun tak hingga. Kayaknya ini tadi kita benerin aja ya, bukan 0 ya. Selang konvergensinya adalah suatu himpunan 0. Gitu. Bukan 0 aja sih. Jadi himpunan 0 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita bisa lihat bahwa selang konvergenan masing-masing si soal tadi itu untuk nomor 1, 2, dan 3 sebagai berikut ya. Min 2, 2, ada R, kemudian ada himpunan yang berisi anggota sama dengan 0. Jadi tadi ya, masing-masing si selang kekonvergenan dan jari-jari kekonvergenan itu diberikan oleh tabel berikut ini. Jadi jari-jari kekonvergenan itu 2. Terlepas dari kamu pakai tutup kurung yang tertutup ataupun kurung yang terbuka. Jadi tetap kalau misalnya min 2 sampai 2 jari-jari kekonvergenan ya 2 gitu. Min 5 sampai 5 jari-jari kekonvergenan ya 5 gitu kan. Terlepas dari tanda kurungnya itu mau yang terbuka ataupun yang tertutup. Next, kalau misalnya yang tadi yang R, berarti jari-jari konvergenannya itu tak terhingga karena semua bilangan real. Dan yang terakhir adalah ketika selang kekonvergenan berada di himpunan yang berisi 0, jari-jari kekonvergenannya adalah 0. Next. Ada teorema yang berkata bahwa deret pangkat itu konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya gitu. Jadi tidak bisa suatu deret pangkat itu punya selang konvergensi yang lebih dari 1. Jadi hanya bisa 1 gitu. Dan kalau misalnya tadi kamu punya selang konvergensinya itu diberikan oleh gini ya, misalnya ada K sampai dengan K bintang gitu kan. Oke. Pada bagian dalam ini kalau misalnya kamu ngambil lagi interval tertentu, let's say ada L mungkin sampai dengan L bintang, maka di L sampai dengan L bintang si deret pangkat itu akan konvergen secara mutlak. Gitu ya, teoremanya seperti demikian. Nah, terus satu lagi itu adalah deret pangkat dalam X kurang A. Jadi bisa aja nanti deret pangkatnya itu tidak hanya pakai X sendiri yang berdiri, tapi ada X kurang A. A-nya itu suatu konstanta. Nah, kalau demikian, kita substitusi dulu si X kurang A itu ke dalam suatu T. Sehingga nanti kita tentukan deret pangkat dalam T. Oke, kita substitusi dulu si X kurang A itu ke dalam T, kemudian kita cari konvergensi ketika deret pangkat itu di dalam variabel T. Lebih jelasnya, oke, mungkin di sini ada soal ya ini ya. Oke, nomor 1 nih, bisa nih ya. Oh bukan, kayaknya nggak di sini deh soalnya. Saya kasih soal yang lain aja ya untuk yang contoh soal yang deret pangkat dalam bentuk X min A. Let's say ada suatu deret pangkat. Bentuknya itu sebagai berikut. Sigma N sama dengan 1 tak hingga. Terus ada X kurang 1 pangkat N per 2 pangkat N pangkat 4. Kita mau tentuin selang konvergensi dan jari-jari konvergensinya. Nah sekarang kita kita ubah dulu si X kurang 1 itu dalam suatu variabel yaitu T. Ya, kita pakai substitusi bahwa
atau pakai pemisalan juga boleh ya, lebih jelasnya T sama dengan X kurang 1. Nah, sekarang yang satu ini akan ekivalen dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Terus yang ini jadi apa? T pangkat N per 2 pangkat N, lalu ada N pangkat 4. Nah, kalau gitu yang kita cari itu konvergensi di deret T pangkat N per 2 pangkat N, N pangkat 4. Kemudian kita lanjutkan dengan uji rasio. Bukan uji rasio, uji rasio mutlak ya. Oke, uji rasio mutlak. Jadi cari rho-nya itu adalah, ada limit ya. Jangan lupa kasih limit N menuju tak hingga dari mutlak. Oke, UN plus 1 diberikan oleh T pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1, terus ini N plus 1 pangkat 4 gitu kan. Terus udah gitu dikali dengan, saya langsung balikin aja penyebutnya jadi 2 pangkat N, N pangkat 4, kemudian dibagi oleh si T pangkat N. Kita rapiin dulu. Ini akan sama dengan limit N menuju tak hingga kan gitu ya. Terus oke, T pangkat N plus 1, T pangkat N. Tentu yang tersisa adalah T. 2 pangkat N plus 1 terhadap 2 pangkat N. Tentu yang tersisa di sini adalah si 2 ya. Oke. Ini tadi kalau kamu pakai L'Hopital kita tahu hasilnya 1 ya. N pangkat 4, N plus 1 pangkat 4. Berarti cukup T per 2 doang. Oke. Atau ini mutlak T per 2. Jadi rho-nya itu diberikan oleh T mutlak T per 2. Nah, kalau gitu pada konvergensinya, selang konvergensinya tentu akan diberikan oleh mutlak T per 2 yang kecil dari 1 yang ekivalen dengan bentuk mutlak T kecil dari 2. Atau dikeluarkan dari tanda mutlaknya, ini kita tahu hasilnya itu adalah negatif 2 kecil T kecil 2. Ya, negatif 2 kecil T kecil 2. Tapi nanti harus dicek dulu di min 2 dengan 2. Tapi ini kan dalam T. Tadi kan harus di X ya. Kita tahu bahwa si T ini sama dengan X kurang 1. Sehingga interval di atas itu adalah min 2 kecil X kurang 1 kecil 2. Itu akan sama dengan gitu ya, ditambah 1. Kan kita harus ambil tanda min 1 ini. Kita harus menghilangkan tanda min 1. Berarti harus ditambah 1 untuk ketiga ruasnya. Sehingga kamu punya min 1 kecil X kecil 3. Oke, berarti kita harus cek si selang konvergensi. Kita harus cek di titik X sama dengan min 1 dan kita harus cek di titik X sama dengan 3. Nah, sekarang di X sama dengan min 1, apa yang terjadi? Bahwa deret ya yang tadi diberikan oleh X kurang 1 pangkat N per 2 pangkat N, N pangkat 4, ini akan menjadi min 2 pangkat N per 2 pangkat N, N pangkat 4. Ya, hasilnya jadi apa? Ini kan bisa jadi gini ya. Min 1 pangkat N, terus ada 2 pangkat N. Isn't it? Yep. Terus ini 2 pangkat N, ini N pangkat 4. Saling cancel 2 pangkat N. Dapatlah sisanya adalah min 1. Oke, ini harusnya tadi pakai tanda sigma ya, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sigma, ini juga pakai tanda sigma. Oke, there you are. Nah, jadi dia jadi apa nih? Sigma gitu kan? Min 1 pangkat N per N pangkat 4. Dan ini adalah konvergen. Sekarang kita cek di X sama dengan 3. Saat X sama dengan 3. What happened here? Sigma X kurang 1 pangkat N, 2 pangkat N, dan ada, itu dia, N pangkat 4 ya. Ini akan memberikan, kalau X sama dengan 3 jadi apa nih? 3 kurang 1, 2. 2 pangkat N, 2 pangkat N, N pangkat 4. Oke, cancel si 2 pangkat N-nya ya. 1 per N pangkat 4. Sigma dari 1 per N pangkat 4. Dan ini adalah konvergen. Selang konvergensinya itu adalah deret tersebut gitu kan. Boleh lah ya. Deret tersebut adalah tertutup min 1 kecil X kecil sama dengan X kecil sama dengan 3.
Ya, itu dia selang konvergensi dari si deret berupa X kurang A. Nah, ini boleh nanti kalian kerjain. Nomor 1 dan nomor 2 bisa kalian cek di mana himpunan konvergensi pada deret-deret pangkat yang diberikan. Silakan nanti dikerjain ya. Demikian pembahasan untuk 9.6. Semoga boleh bermanfaat. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.